Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Larasati dengan NIM C24012210062 dari kelompok 5 praktikum mata kuliah Biologi Perikanan. Nah, di sini saya akan mengulas atau menceritakan bagaimana praktikum pada minggu keempat ini berlangsung. Nah, adapun materi pada praktikum minggu keempat ini yaitu tentang reproduksi buah, di mana kita mengukur diameter telur dengan lebih lanjut menggunakan mikroskop. Seperti biasa di saat praktikum, sebelumnya kita masuk ke kelas dulu untuk pengecekan SOP dan juga kuis, juga sedikit pemaparan materi. Seperti dijelaskan gambaran bagaimana apa yang akan kita lakukan nanti di laboratorium, sehingga kita tidak terlalu bingung dengan apa yang akan kita lakukan di praktikum di laboratorium. Lalu kita berpindah ke laboratorium biologi perikanan dan duduk di meja masing-masing bersama asrak mejanya masing-masing. Setelah itu Kak Aisyah Kurota selaku asisten meja praktikum saya menjelaskan bagaimana praktikum akan berlangsung, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana mobilisasi pengaturan pembagian kelompok-kelompok. Jadi pada praktikum kali ini kita mengukur tiga macam telur yang berasal dari 3 gonad maksudnya. Jadi ada 3 macam gonad, yang mana gonad itu kan berisikan telur. Jadi di kelompok saya itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok untuk menghitung gonad 1, gonad 2, dan gonad 3. Nah, di setiap meja, di setiap kelompok itu terdapat 2 mikroskop. Nanti kelompok yang satunya itu gantian gitu. Saya kebagian tugas memisahkan gonad. Jadi pertama itu seperti biasa, gonad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu dimasukkan ke cawan Petri masing-masing tiap bagiannya. Setelah itu diberikan Aquades sebanyak 1 cc atau sebanyak 20 tetes Aquades. Lalu setelah itu kita burai sehingga telur-telurnya itu bisa jadi satu-satu. Lalu dipipet dikira-kira. Oh iya, saya lupa untuk menjelaskan kalau telur yang kita hitung itu sebanyak 50 telur per bagian gonad. Jadi kan di gonad itu ada 3 bagian, anterior, middle, sama posterior. Nah, karena per bagiannya itu 50, jadi totalnya ada 150 telur per kelompok subkelompoknya gitu. Jadi kalau buat satu kelompok 5-nya full itu ada 450 butir telur. Nah, setelah itu kita lanjut tadi mengambil dengan pipet, sekira-kiranya itu ada 50 butir gitu. Lalu ditaruh di kaca preparat. Di kaca preparatnya juga dibagi menjadi 3 bagian gitu, dari anterior, middle, dan posterior gitu. Jadi terus ditutup, lalu langsung dihitung dengan mikroskop. Nah, adapun cara menghitung dengan mikroskopnya itu yaitu kita agak zoom bagian kayak pertama misalnya kita mulai dari anterior nih, pastinya kan dari yang ujung. Jadi ya udah kita rapihin gitu. Maksudnya kayak kalau mau ke kanan, ke bawah, jadi berurutan, nggak ada yang terskip gitu. Nah, lalu kita lihat nanti di mikroskopnya itu kayak ada penggaris yang menunjukkan diameter si telurnya. Lalu kita catat semuanya. Jika sudah mendapatkan 50 bagian ya sudah cukup gitu. Terus pindah ke middle, pindah ke posterior. Begitu seterusnya sampai mendapatkan total data diameter telur sebanyak 150 diameter telur. Lalu juga menunggu giliran teman yang lain hingga terkumpul data sebanyak 450 diameter telur.
Setelah itu dimasukkan ke sheet sebagai data untuk nanti lagi diolah di pertemuan selanjutnya. Begitu review saya tentang reproduksi kedua ini, tentang diameter telur. Menurut saya pribadi tidak sempat mencoba melihat lewat mikroskop, tapi memang agak sulit karena saya mempunyai minus. Jadi saya tidak bisa memfokuskan mata saya dengan penggarisnya itu, dengan jumlah diameternya. Gitu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.